Kepada ibu-ibu jamaah Wirid Rodatul Jannah kami haturkan terima kasih. Menempati acara selanjutnya adalah kajian ilmu beserta doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Sutarman Kamil Hafizahullah. Kepada Ustaz Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatiri ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh ibu-ibu calon penghuni surga. Calon anggota dewan, ada yang jadi, ada yang gagal. Calon wali kota, ada yang jadi, ada yang ngamuk. Calon presiden, ada yang jadi, ada yang sewot. Bahkan yang sewot yang milihnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah akur, yang milihnya belum teguran. Iki piye yo? Kok sing gendeng sing milih ya? Oh, calonnya wae ora apa-apa kan? Calonnya saja nggak apa-apa. Kadang-kadang yang milihnya masih ribut di Facebook untuk kecebong kampret. Tapi calon penghuni surga lain. Ada yang masuk surga tanpa dihisab langsung ke surga. Ada yang dihisab diampuni sama Allah. Ada yang dihisab dipentungin dulu ujung-ujungnya masuk. Pilih mana? Langsung masuk. Swear pakai rever. Kalau senang pengajian, kalau senang sholawatan, kalau senang istiqomah zikiran, itu insya Allah masuk surga tanpa hisab. Insya Allah masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau senangnya gosip, ngerumpi, pohon ceri, pohon cerinya ditebang, pindah pohon nangka, pohon nangkanya ditebang, pindah ke pohon mangga, pohon mangganya ditebang, pindah ke pasum, sampai matinya pun lagi gosip. Nah, orang seperti ini masuk surganya digebugin dulu, Bu. Udah capek malaikat, baru masuklah sana. Itu udah lambat itu. Yang lain, yang ahli ta'lim, ahli zikir, ahli sholawat sudah duluan. Amin. Amin ya rabbal. Ma asabathum min musibah Allah menang baik. Ma asabathum min musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma asabathum min musibah, tidak ada yang menimpa kepada kita apapun bentuknya. Ma asobatu min musibah qalu, kecuali orang-orang beriman itu akan berkata inna lillah, kita ini punya Allah, wa inna, dan kita ini ilaihi, kepada Allah, raji'un, go home. Kalau bahasa Jermannya mulih.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ketika pas pola pikirnya memahami kejadian apapun yang terjadi di dunia ini ujung-ujungnya Allah, tentrem, adem, lagi kaya, rezekinya lancar, bersyukur, santai saja. Lagi miskin, lagi bangkrut, hutang di mana-mana, santai saja. Orang kaya nggak lama, orang miskin nggak lama. Kaya 60-70 tahun, miskin 60-70 tahun. Ujung-ujungnya yang kaya mati, yang miskin. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Tukang ojek mati. Bener ya? Ustad mati. Oh, semangat kali bilang matinya. Mati langsung gitu. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini Allah, santai aja. Santai aja. Ya memang gimana lagi? Peran semuanya Allah yang ngasih. Disangkanya bahwa kekayaan itu murni hasil karya dan usaha serta jeripaya ibu. Enggak. Ada orang kok Bu dari pagi sampai pagi kerja. Dari pagi sampai, bukan pagi sampai sore, sampai pagi. Ganti baju, tidur di PT. Sampai jangankan tetangganya, anaknya mah nggak kenal. Pas libur 4 bulan anaknya digendong, anaknya nangis. Kenapa nak? Kata mamanya. Oh om. Sampai dibilang bapaknya om. Ada yang di tengah laut, ya betul ya Bu. Ada yang di dalam laut. Allah nggak tentukan kaya, nggak kaya juga. Tapi ada orang duduk di rumah, jualan online. Pagi-pagi ngomong, ibu-ibu, jual sepatu, jual baju, jual BH, macam-macam lah. Ya ada yang masuk, BH kan dijual juga. Yang baru, yang second dijual-jual. Itu saya tanya Bu, omsetnya berapa jamaah saya? Satu hari sampai 70 juta. Subhanallah. Ada yang lebih canggih lagi. Cuman satu kali tanda tangan. Oke, ACC. 200 juta. Ustadz ceramah 3 jam. 200.000. Bukan di sini, sana. Ma asobatu min musibah qalu inna ilaihi raji'un. Sudah. Jadi ada 3 musibah besar sebenarnya, bukan kejadian. Kalau kejadian santai aja. Dulu suami saya sayang kali Pak Ustadz, sekarang kok beda. Santai aja. Yang rubah hatinya manusia siapa? Allah. Paham? Udah paham pun Allah yang rubah. Ini pagi-pagi bikin statusnya Allah, kenapa dia berubah? Kalau memang dia tidak cinta lagi aku, tolong pulangkan aku ke rumah. Dijawab sama suaminya, komen kan, memang rumahmu di mana? Ma allaftai baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innallaha qawiyyun aziz. Santai saja. Tinggal ini kayaknya nih suami saya ini sudah mulai puber kedua ini. Kan ada laki-laki ada pubernya kan Bu. Mulai kemana-mana sisiran. Di kamar mandi mulai nyanyi, ciri-cirinya itu. Sekuntum mawar merah. Tanda-tanda itu. WA-nya pakai password. Itu mulai itu. Tuh. Handphonenya sudah pakai sidik jari. Mulai itu. Terus gimana Ustaz? Haruskah saya buka handphonenya? Harus saya periksa satu persatu siapa namanya? Kemarin ada Pak Ustaz namanya Sukra. Pas saya telepon perempuan. Apa Mas? Telepon. Lah Sukra kok perempuan? Kalau sudah Sukrami. Sukra itu Sukrami mungkin ya.
Ya kalau suami udah kelihatan begitu, ibu ikhtiarnya satu, buka sajadah tengah malam. Rob, saya tahu bahwa yang saya nikahi itu manusia. Nah, ya kan gitu. Kalau malaikat kan nggak mungkin ada salahnya, ya Bu ya. Kalau malaikat nggak mungkin ada salahnya. Tapi kalau manusia bisa salah, bisa benar. Tugas kita bukan saling menyalahkan, tapi saling mengingat. Cuman Rob, saya butuh ilmu, baik ilmu yang bersifat hikmah ataupun yang bersifat ilmiah. Rob, kalau memang suamiku nggak ada waktu lagi untuk berubah, tentukan jalan yang terbaik. Gitu. Tapi kalau andai kata dia bisa berubah dan masih jodohku, Rob, cepat kembalikan. Rob, aku tawasul kepada nabimu ya, Nabi Muhammad. Aku baca sholawat 1000. Itu. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ngambil netesin air mata. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu lebih tokcer daripada bikin status. Besok pagi ibu udah mulai dandan. Gitu. Biasanya baunya nggak wangi gitu. Nanti suami mikir, tumben mak. Iyalah, tenang aja. Biasanya nggak pakai bedak. Betul nggak Bu? Setuju nggak? Itu aja tugas kita. Sisanya Allah. Karena yang terpenting dalam cerita hidup ini bukan itu, tapi ada 3 musibah besar yang berlaku untuk kita semua. Dan tapi kita kadang-kadang nggak bisa ngambil kesimpulan hikmah. Bu. Ada musibah besar yang Allah timpakan kepada manusia, tapi manusia nggak bisa ambil hikmahnya. Lalai. 1, musibah apa Ustaz? Musibah berkurangnya umur. Kita ini Bu setiap hari tambah umur apa kurang umur? Angkanya bertambah, jatahnya tapi banyak sekali di antara kita lalai. Tidak ingat bahwa semakin hari umur kita itu semakin berkurang. Udah umur 40, gimana tahajudnya? Istiqomah belum? Belum Ustaz. Umurnya udah 45, gimana Bu? Senin Kemisnya? Belum. Sudah 45, gimana puasa Daudnya? Belum. Duhanya gimana? Belum. Sedekahnya? Qurannya? Boro-boro Pak Ustadz, ini orang bisa baca Quran. Masya Allah, umur sampai 45 tahun jadi orang Islam dari kecil, kok nggak bisa baca Quran? Malu Pak Ustadz, udah tua. Kalau malu belajar sama ustadznya pakai helm. Pakai helm, Ustadz saya pengen belajar Quran. Kata ustadznya siapa? Adalah RT 3 gitu. Kata ustadznya kenapa pakai helm Bu? Malu. Loh, kita pilih malu sama Allah atau malu sama manusia? Allah. Belajar. Ibu-ibu, orang tua kalau serius baca Quran Bu, belajar 6 bulan lancar Bu. Ilmu yang paling mudah dipelajari itu Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Aku mudahkan Quran itu untuk diingat. Tengok tuh acara tahfidz cilik tuh Bu ya, di RCTI ya. Ada yang dari kecil buta. Bu, lumpuh layu, sudah buta, lumpuh layu, umur 4 tahun hafal Quran. Itu membuktikan Al-Quran mudah. Ada lagi yang lebih parah, lumpuh otak. Miring gitu. Kenapa? Otaknya udah lumpuh. Hafal Quran. Kita yang otaknya utuh, gede, tapi nggak hafal Quran, berarti kosong. Ya nggak kosong juga Pak Ustadz, cuman kepenuhan. Kredit motor, arisan, listrik, macam-macam. Itulah dia makanya Ustadz nggak bisa ngapalin Quran. Mentok Pak Ustadz ayat kul aja, kuliah, kulhu, kul al-falak, kul al-nas. Kadang-kadang kuliah, nggak muter-muter, nggak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abad wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abad wala akhirnya apa? Waladdallin. Waladdallin lagi. Ketika seseorang umurnya secara angka bertambah berarti berkurang. Kira-kira amat sangat mengerikan Bu. Amat sangat mengerikan tidak? Kalau ada orang sudah tua tapi masih tetap merasa muda.
Kalau semangatnya muda boleh. Tapi kalau nggak sadar bahwa usianya semakin berkurang, itu bahaya. Kenapa? Karena usia yang berkurang dari diri kita, ibu, itu nggak bisa kembali lagi. Ibu ketika kurang duit, kehilangan uang, kehilangan motor, kehilangan sepeda, kehilangan perhiasan, heboh nggak? Panik nggak? Padahal berkurangnya harta benda atau hilangnya harta benda bisa kembali atau bisa cari ganti. Tapi hilangnya usia yang kita sia-siakan bisa balik nggak? Enggak. Paling kita cuma ngomong, aduh, andaikan saya daftar haji kemarin, sudah berangkat Pak. Nggak nyangka Pak Ustadz, ternyata apa? Bisa tutup. Saya nggak nyangka usaha saya bisa tutup. Coba kalau dulu sebulan untungnya bisa sampai 50 juta. Kita ambil separuh-separuh aja sudah selesai ya Pak, kita berangkat haji. Kan gitu. Kebanyakan kita begitu. Jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa. Duit yang 100 juta sampai terkuras habis. Sampai pulang ke Indonesia, aduh, coba kalau umroh, ya nggak sampai 150 udah kenyang ya Pak. Kita lebih panik kalau berkurangnya harta, kalau hilangnya harta daripada berkurangnya umur. Padahal kalau umur berkurang nggak akan nambah lagi jatahnya enggak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, Bu, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Enggak bisa. Kematian datang kepada kita bukan karena tua. No. Bukan karena kecelakaan, bukan. Bukan karena sakit, bukan. Tapi karena ajal. Kalau karena sakit, tengok di otorita tuh, Bu. Ada yang sudah 2 minggu, 3 minggu, bahkan nafasnya pun sudah dibantu pakai oksigen. Tapi kata Allah belum ajalnya, belum. Ada ibu-ibu lagi gosip bawa pohon mangga sambil makan cilok. Kesedak cilok, mati. Padahal saya ada yang kecelakaan, Bu, kecelakaan pesawat. Pesawatnya saja terbelah jadi 2 di Bali tuh. Patah jadi 2. Tapi memang belum ajalnya, ya nggak mati. Ada orang jatuh di kamar mandi, mati. Ada orang keruntuhan bangunan, Bu, 17 lantai, Bu, seminggu kemudian digali hidup. Ada orang kejatuhan pensil, mati. Pensilnya 1 lori. Tuh di Tembiang tuh dia bilang apa, Bu? Laula akhrajani ila ajali qarib. Ya Allah, tunda saya sebentar aja. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu soleh, Bu, ibadahnya kenceng, Bu, matinya husnul khotimah, Bu, di alam kubur nangis seminggu. Orang soleh tuh. Bahkan orang yang 1 malam sholat sunnahnya 1000 rakaat, dia masih nangis. Dia panggil anaknya, panggil istrinya, panggil teman-temannya, masih nangis. Kenapa cuma 1000 rakaat waktu saya di dunia 1 malam? Kenapa enggak 2000? Maka ada istilah 7 harian. Kata Nabi Muhammad, diuji orang beriman itu di alam kubur. Kalau dia beriman, soleh, banyak amalnya, seminggu. Ada 3 harian disunahkan takziah. Seminggu itu ketika pertama kali dia masuk kubur dalam keadaan menderita, nangis. Masih nggak terima, Bu, pengen hidup, Bu. Itu ngomong tadi itu, tunda sebentar aja. Dalam hadis, fa'atasaddaq walau min tamrin wahidin. Hidupkan sekali lagi ya Rob, saya ke dunia ini. Misalnya saya akan bersedekah walaupun cuma 1, hanya biji kurma. Tapi dijawab sama malaikat, nehi mereka hese. Kalau orang munafik banyak dosanya, banyak maksiatnya, kata Nabi Muhammad SAW, menangis dalam kuburnya sampai 10 cie. Berapa? 40 hari, 41 hari. Makanya ada istilah 40-an hari. Tahlilan, yasinan, 3 hari pertama, seminggu sampai 41 hari. Itu bukan budaya Hindu. Mana ada orang hidup tahlilan?
Kalau orang Hindu la ilallah, ya bukan orang Hindu. You understand? Kalau tak percaya matilah besok. Ada orang yang tak mau didoakan kok nggak mau. Kan Pak Ustadz yang ngedoain kan harus anaknya saja, kan yang nyampe waladun soleh. Kan dalam hadis kan waladun soleh, kan orang lain kan bukan anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah nggak sekejam itu, Bu. Ya kalau yang punya anak, kalau yang nggak punya anak, pribe sampean. Kalau yang anaknya banyak ya enak, betul nggak, Bu? Istrinya 4, anaknya 48, cucunya 128. Ya banyak yang doain. Sudahlah nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya saudara. Jangankan punya saudara, akte aja nggak ada namanya dia. Terus meninggal. Terus dibilang nggak nyampe doa kita yang masih hidup kepada dia. Kasihan betul, Bu. Ya kalau bilang tidak nyampe, ya buat apa ada sholat mayit? Sholat itu artinya apa? Doa. Mayit artinya doa mayit. Kenapa kok nggak ada ruku sujudnya? Karena itu murni mendoakan mayit. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu hu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha ha. Ampun dia, rahmati dia, kesehatan, sempurnakanlah. Kalau bencong, oh jangan pandai-pandai pula nanti. Allahumma gfir lahe warhamhe wa'afihi. Berkurangnya umur ketika kita melalaikannya ini musibah besar. Karena kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan itu kematian akan datang menghampiri dirinya, sehingga setiap waktu nggak mau dia bermaksiat kepada Allah. Khawatir, Bu, lagi maksiat. Na'udzubillahi min. Kepengen nggak, Bu? Ibu lagi baca Quran, dicabut nyawanya. Kepengen gak? Lagi punya wudhu, dicabut nyawanya. Lagi puasa, dicabut nyawanya. Habis sholat maghrib menjelang isya, atau habis sholat isya menjelang subuh, dicabut nyawanya. Kan kita kepengen. Maka biasakan melakukan ketaatan. Karena orang meninggal dunia, orang mati atau dicabut nyawanya oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik. Kalau kebiasaannya buruk, matinya pun dalam keadaan buruk. Musibah yang kedua kata Nabi Muhammad, musibah yang kedua adalah ketika seseorang dikasih rizki sama Allah, dikasih rezeki, dikasih harta, dikasih pangkat, dikasih jabatan, tapi dia lalai sama yang ngasih rizki itu. Siapa yang ngasih rizki? Siapa? Kewajiban kita kepada sang pemberi rizki bagaimana? Bersyukur. Caranya gimana? Ucapkan ketika kita dapat rahmat dari Allah, alhamdulillahirabbil. Kemudian jangan tinggal kewajiban sebagai bentuk penghubung kita dengan Allah. Dan yang ketiga, tunaikan. Orang bersyukur itu, Bu, akan sempurna ketika dia menjadi makhluk sosial. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah di Quran pasti bergandengan, Bu. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, kerja keluarkan. Dirikan salat, keluarkan. Ibu salat saja tapi nggak zakat, salatnya bisa nggak diterima. Ibu zakat saja tapi salat nggak dikerjakan, salatnya nggak, zakatnya bisa nggak diterima. Zakat tapi nggak salat, zakatnya bisa nggak diterima. Salat tapi nggak zakat, sholatnya bisa nggak diterima. Kenapa? Orang kalau bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terus nyembah Allah sang pemberi rizkinya itu. Kemudian ketika dia pegang harta, dia mikir nih, ini ada hak kewajiban yang bukan milik saya. 2,5% dari harta yang ibu dapatkan tiap bulan, suami ngasih 2,5%. Kalau suami gajinya 5 juta, berarti 2,5%-nya berapa? 125.000. Kalau suami pendapatnya 1 juta, berarti 25.000. Kalau gaji suami cuma 3 juta, berarti 75.000. Keluarkan, itu bukan hak ibu. Dan ketika ibu mengeluarkan, itu berarti ibu sedang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi Muhammad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah.
Dan harta yang Allah berikan kepada kita kalau halal, caranya halal, rezekinya halal, maka harta itu akan dihisab oleh Allah untuk apa? Dikasih kaya sama Allah sekali untuk bangun rumah, ora popo. Dikasih lagi kedua kali untuk beli mobil, ora popo. Dikasih lagi sekali lagi untuk nambah istri, ora popo. Ya ora popo kalau mau. Tapi ketika keempat kali dikasih rezeki lebih sama Allah, enggak daftar haji, kata Nabi. Kata siapa? Kata Nabi. Ketika dikasih rezeki keempat kali tidak untuk daftar haji, kata Nabi Muhammad, lebih baik dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Awas, hati-hati. Ibu yang sudah punya rumah 5, hati-hati. Gimana itu? Punya rumah 5, jual 1 untuk daftar haji. Kelamaan Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Kewajiban kita mendaftar. Kalau andai kata ternyata dicabut nyawa kita oleh Allah, tapi kita belum berangkat, minimal secara syariat kita sudah selesai. Jangan sampai kemudian ketika dicabut nyawa ibu ditanya sama malaikat, "Waridem?" "Iya malaikat." "Mobilmu piro?" "Telu." Oh, malaikat bahasa Jawa ya, orang Jawa malaikat. "Berapa mobilmu?" 3. "Berapa rumahmu?" 5. "Kenapa kamu gak daftar haji?" Hehehe. Parak, tempiling. Ditempiling malaikat lain, Bu. Sekali dipukul, Bu, hancur badan kita kayak semut, Bu. Bersatu lagi. Na'udzubillahi min. Itu kalau halal. Kalau haram udah nggak ditanya lagi, Bu, diadab sama Allah. Ya moga-moga kita dikasih rezeki yang berlimpah dengan cara yang halal. Amin ya rabbal. Dan terhindar dari yang haram. Dan kita menisbahkannya pun untuk tujuan-tujuan yang halal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allah nggak minta banyak kok, Bu. 2,5% cuman. 1 juta cuman Allah minta 25.000. Kasihkan ke fakir miskin. Mungkin ada tetangga ibu yang nganggur sudah 4-5 bulan. Mungkin ada saudara ibu yang mungkin tidak bekerja bertahun-tahun, dia punya anak. Kenapa nggak dikeluarkan 2,5% untuk mereka? Toh andai kata tidak ada kewajiban zakat pun, dia tetangga ibu, dia saudara ibu, masih punya ada hubungan yang memang secara sosial harusnya ibu respect. Contoh tetangga. Saudara paling dekat siapa, Bu? Tetangga. Makanya ibu kalau masak kok baunya ke tetangga, wajib dikasih. Alamak, dapur kita nempel sama Pak Ustaz. Ya artinya kalau dapat rezeki lebih, ingat tetangga. Apalagi kalau sudah di sosmed, gambar foto makanan, cepret Tanjung Piayu siput, sedap kepiting. Kata tetangganya, baca di Facebook, ya Allah, boleh bagi dong komentarnya, nanti pas baunya saja ya, baunya. Ibu-ibu yang suka nge-share makanan di Facebook, kemudian tetangganya tahu, saudaranya tahu, teman-temannya tahu, wajib ngirimin. Kenapa? Karena mengikut hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita masak, kok tetangga bisa mencium bau masakan kita, wajib dikasih. Bahkan kata Sayyidina Muhammad, kalau ibu nak masak, banyakin kuahnya. Apa artinya? Supaya kebagian tetangga-tetangga itu. Cuman jangan salah paham, kuahnya doang. Ibu bikin bakso, kuahnya keliling, dikasih. Kata tetangganya, mana baksonya? Kata Nabi, cuman kuahnya dajang. Ini susah ngajarin orang Tiban tuh ya. Itu artinya kiasan. Kalau kita punya rezeki lebih, berbagilah dengan tetangga. Jangan kalau kita pas punya masalah, tetangga semuanya tahu. Kita nggak punya beras, semua tetangga tahu. Kita lagi kesusahan, semua tetangga tahu. Tapi ketika kita lagi susah, boro-boro, disapa saja kayak nggak kenal. Dari mana, Bu? Belakang.
Mau kemana Bu? Depan. Ya Allah. Dan yang ketiga musibah paling besar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lalai, kita lupa bahwa semakin hari sesungguhnya Bu, kita semakin mendekat dengan kampung akhirat dan kita siap-siap meninggalkan dunia ini. Kita akan semakin menjauh dari dunia ini. Makin tambah umur, mata sudah mulai rabun. Betul? Betul? Makin tambah umur, mata sudah semakin rabun. Itu tandanya apa? Sudah jangan tergiur dengan pernak-pernik dunia. Makin tambah tua, giginya makin habis. Itu tandanya apa? Sudah jangan sering-sering menikmati dunia. Suruh sering-sering puasa. Ya Bu, kadang-kadang giginya habis. Kalau dulu jagung, pokok jagung, mangga, pokok mangga dimakan semua sama dia. Tapi kalau sudah umur 70 tahun lebih, makan kerupuk aja harus disiram pakai air. Masya Allah. Ya Bu ya. 40 tahun yang lalu, Masya Allah, oh pemuda, idaman para wanita. Ada aja. Oh pemuda, waduh. Dia lewat itu, subhanallah, kumis tipis. Wah, subhanallah. Itu 40 tahun yang lalu. Sudah 70. Bilang Allah bisa alafung. Udah nggak bisa. Tandanya apa? Kita sudah semakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin hari itu Bu, lebih dekat dengan akhirat. Dan itu kampung kita Bu. Itu kampung ibu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Dunia ini bukan tempat kita mencari harta, tapi tempat bagaimana dengan harta kita beramal. Kampung ibu nanti di akhirat. Ibu pilih mana? Ada 2 kampung di sana Bu. Blok surga, blok neraka. Kalau pelit, medit, kucrit, binsit, kuning, as, kedekut, cap, cahaya, merek, kese, sudah nggak usah banyak tanya, neraka. Tapi kalau dermawan, suka ibadah, ramah, hatinya bersih, ucapannya bersih, suka membantu orang, alamatnya surga. Itu aja udah. Pilihannya kalau tidak surga, neraka. Nggak ada di tengah-tengah. Kalau orang gila Pak Ustadz, orang gila itu terhitung semenjak sebelum dia gila Bu. Kalau sebelum dia gila banyak amal solehnya, maka setelah dia gila nggak ada hukum kegilaannya, di situ dihisab. Umur 20 tahun gila, berarti dari umur 15 sampai 20 ada 5 tahun, di situ Allah lihat. Dari kecil Pak Ustadz gilanya, berarti tetap surga. Ada yang dari kecil gila? Ada Bu. Ada kan? Idiot, kelainan mental dan sebagainya kan ada dari bawaan lahir. Nauzubillahimin. Jadi kampung kita ini kampung akhirat Bu. Artinya kalau sudah kita lalai bahwa tujuan orang beriman akhirat dan dia mengheboh-hebohkan dirinya, menghabiskan semua nafsu syahwatnya untuk kepentingan dunia, bahaya. Orang beriman bukan tak boleh Bu menguasai dunia, boleh silakan. Nak banyak duit tidak apa-apa, nak banyak uang mobil silakan, tapi kira-kira kita mikir manfaat apa enggak. Ibu meninggal hari ini, rumahnya 5 tuh dibawa enggak? Mobil 3 dibawa enggak? Kalung emas berlian dibawa enggak? Suami yang ganteng dibawa enggak? Enggak. Bahkan ibu seminggu dan meninggal, kawin lagi dia. Dari dalam kubur, kurang ajar Sartono. Maaf Bu ya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat sebenarnya. Astagfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Barang siapa dunia tujuannya, niscaya ia kan diperbudaknya. Barang siapa akhirat tujuannya, niscaya dunia kan melayaninya. Niscaya dunia kan melayaninya. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Nah, itu saja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan? Jangan nanya, saya kasih brosur umroh. Yang nanya saya kasih brosur umroh gratis. Enggak ada? Kalau tidak ada, kita berdoa sama-sama moga-moga pertemuan kita, perjumpaan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma dhi sultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimati wa da'awatil mustajabati wa aqil hasani wal husain min anfasil haqqi wa ainil qudrati wan nadhirin wa ainil insi wal jinni wa syayatin wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzighnunaka lahum bi absarihim lamma sami'u dzikra wa innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin mustajab Luqmanul Hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi assalam. Ya Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi ya mu'ad ya fa'alu lima yurid tawil amrana wa sahih as-sadana wa taba'adal adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa yahiqul qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.